Waalaikumsalam, silakan masuk. Sebelum konseling dilakukan, bisakah saya meminta kamu untuk memperkenalkan nama kamu? Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani, bisa dipanggil Windy. Saya berasal dari Kota Padang. Di sini saya akan menceritakan sedikit masalah keluarga atau masalah pribadi saya yang membuat saya tidak nyaman. Berarti panggilannya Windy. Kakak nanya, Windy sebelumnya pernah melakukan konseling? Sebelumnya saya tidak pernah melakukan konseling. Baik, di sini kakak mungkin akan menjelaskan apa itu konseling keluarga. Konseling keluarga itu adalah hubungan antara konselor dan klien, yang mana konselor akan membantu klien dalam memecahkan masalah yang ada pada klien. Mungkin di sini Windy bebas bercerita apapun kepada kakak, karena cerita Windy ini akan kakak rahasiakan, karena sebagai konselor itu wajib hukumnya untuk merahasiakan permasalahan yang diceritakan oleh klien kepada konselor. Nah, jadi Windy akan menceritakan masalah apa nih sama kakak? Saya kalau di sini tuh tinggal nggak sama orang tua, jadi tinggal sama saudaranya. Nah, di situ tuh saya merasa tidak nyaman karena saya nggak punya saudara, tapi dia nggak saya beda. Yang dimana kalau waktu libur tuh bagi mahasiswa waktunya tidur gitu kan. Nah, saya tuh tidak nyamannya tuh kayak pagi itu dibangunin, karena sebelumnya saya sudah sholat subuh, habis itu saya tidur lagi, habis itu dibangunin sama itu, habis itu dibangunin tuh bukan untuk apa, tapi malah disuruh kayak cuci piring, masak, sedangkan dia nggak ada kerja apapun. Nah, menurut kakak kayak mana cara menyelesaikan ini? Itu hubungan keluarganya dari ayah atau ibu? Dari ibu, adiknya ibu. Berarti Windy ini hubungan saudara, Kandung. Kandung ya. Apa yang membuat Windy merasa masalah terbebani untuk Windy gitu? Karena sebelumnya kalau di rumah tuh kan kalau orang tua manggil atau nyuruh apapun kan Windy tuh mau banyak kan, tapi ini beda. Orang tua kan kalau di rumah tuh dia sibuk apapun, kalau anaknya minta tolongnya anaknya tuh pasti kalau nggak dibilang anaknya tuh dia tuh ngerjain, dilakuin apa yang disuruh untuk anak itu. Kalau ini beda, dia nggak ada ngerjain apapun, tapi nyuruh Windy tuh ngerjain semua gitu. Berarti jadi permasalahannya tuh dia menyuruh Windy, tapi sedangkan dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Pernah tidak Windy menanyakan kepada itu kakak atau ante? Tebenya ante. Berarti pernah tidak Windy menanyakan permasalahan yang mana yang kayak yang Windy pendam kan salah ini ya. Ada bilang sama ante itu apakah ada pernah kalau kita tuh kan sebenarnya sebanyak tugas kan. Nah, tugas tuh kan biasa sampai jam 12 malam, kan kurang tidur kan. Kayak seingat kita itu kan pasti ada sholat subuh, di sholat subuh kan ada tidur lagi kan. Nah, ada Windy bilang karena ngantuk buat tugas malaman, dia enggak nih. Apa yang pendapatnya tentang ini? Yang setelah ngomong dengan dia, terus apa pendapatnya? Ini kan ngomong kan ya. Berarti coba mungkin dari permasalahan ini apa sih Kak Windy yang harus dilakukan menyikapi masalah ini? Kalau menurut Windy kalau misalnya biasanya kan kalau kita tinggal sama orang tuh kan ada tuh bantu cuci piring, cuci baju, segala macam kan. Ada tuh bantu masak apa. Tapi kalau misalnya kalau kita ngantuk tuh kan abis bangun tuh kan ini ngejalan cuci piring, tambah disuruh ngomong aja dong. Tapi kalau disuruh kayak gitu rasanya tuh kayak ditekan gitu. Jadi apa ya seharusnya Windy lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Seharusnya Windy lakukan terhadap Windy kan sudah tahu ini masalahnya gitu. Yang
harus dilakukan kepada kakak nih gitu. Ada nggak yang pemikiran gitu untuk harus gimana masalah ini Winnie sikapi gitu? Masalahnya Pak, sebelumnya udah cerita sama saudara sih kalau tentang itu ya ngomong gitu aja biasa karena saudara itu katanya ngekos aja gitu Ya. jadi pengen ngekos kan. Jadi kakak Ewin ini kayak dia kerja, Enggak, kuliah juga, gak ada ngapain gitu. dia kan apa udah punya anak ketika dia tuh main apa ya di rumah kayak kerja itu menjaga baju, cuci baju. Kalau main cuci baju tuh masing-masing kami cuci baju ini habis itu dia cuci bajunya gitu. Berarti kayak masing-masing gitu. Mungkin ini kurang komunikasi mungkin sama nanti itu gitu. Apapun kayak dia mau nggak antar ke sana gitu mau aja mau gitu kan kayak ngobrol jalan adanya, tapi kalau masalah di rumah tuh beda lagi gitu. Berarti ini harus kayak ngomong jujur kepada Angel ini kayak menyikapi mengenai masalah ini gitu, kayak mana seharusnya ada coba gitu. Mungkin dan masalah ini kakak simpulkan mungkin ini kayak merasa kayak terbebani tinggal di situ mungkin, tapi ada kala juga hal positif yang ada dalam permasalahan ini. Mungkin masalahnya itu mungkin ada kakak Winnie kayak mendisiplinkan Winnie dalam jadi seorang wanita kan harus disiplin, harus tahu ini gitu, tanpa disuruh gitu. Ada nggak di pikiran ke situ gitu? Kayak pasti anak cewek ini harus semangat gitu, ada gitu. Nah mungkin dari masalah ini mungkin ada kita ambil pelajaran positifnya gitu. Mungkin ada Antewin itu menyarankan seperti itu gitu. Jadi menurut ini apakah ada hal positif yang dapat diambil dari permasalahan ini? Mungkin karena apa namanya itu karena kita tinggal sama orang kan mungkin yang dapat ini ambil tuh dampak positifnya mungkin ini tuh bisa lebih dewasa, lebih mandiri, jadi anak yang disiplin dan tidak bergantungan sama siapapun. Jadi mungkin kalau misalnya ini nggak betah lagi tinggal di sana mungkin bisa cari kos yang dekat dari kampus lah. Jadi kan ini dapat nih hal positif yang diambil. Jadi begitu berarti harus kayak misalnya sama teman-teman itu kayak harus tahu kan kita nih hidupnya ini kan ditumpangin kan. Jadi mungkin ada hal pelajaran juga yang diambil gitu kan, karena sifat Antewinnya itu dan lagi Antewin kan punya anak gitu kan. Jadi mungkin kayak itu bisa diajarkan tanpa ini dia tuh menampakkan dia mengajarkan hal yang positif untuk ini gitu kan. Nah kalau misalnya memang sifatnya mungkin yang kurang suka sama ini ya kos gitu, aturan kayak sama-sama juga dalam menghadapi masalah gitu. Jadi setelah melakukan konseling ini, apakah Winnie merasa lega dalam menyikapi masalah ini? Alhamdulillah karena apa namanya itu karena konseling ini bisa menenangkan pikiran. Setelah saya cerita, saya merasa lega, tidak ada pikiran lain. Setelah konseling, pikiran Winnie juga udah kayak ada beban lagi, karena sudah
berguna untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ada masalah kalian atau hal lain, ini bisa menceritakan kepada kakak, menceritakan kakak untuk melakukan konseling lagi gitu. Baik Kak, mungkin kalau misalnya ada masalah lain, ada masalah pribadi, mungkin ini bisa cerita sama kakak atau mencari kakak untuk mencari solusi yang apa yang terjadi sama masalah ini. Baik, Bibi bercerita kepada kakak dan kakak akan mencarikan solusi atau